Kak izin stage ya. Ini jujur memasuki politik 2024 tuh memang paling sering tuh yang digoreng tuh adalah isu-isu agama, terutama agama Islam. Malu sih ya, gue sebagai umat Islam itu ya malu lah ngeliatnya, kayak ngapain sih? Kayaknya tuh mereka tuh ingin menunjukkan bahwa heroik gitu loh, gue nih ngebela agama Islam. Padahal ya nggak kayak gitu, malah nambah udah bikin gereja nih masih susah, dipersulit. Sekarang kayak ini cuma soal film, entertainment aja kayak gitu. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan mendengarkan komentar pedas dari netizen, khususnya dari saudara kita yang muslim, di mana mereka berkomentar juga terkait pelarangan tayangnya film His Only Son. Dan mereka berkata bahwa sekalipun itu dilarang, tetapi Alkitab terbuka bagi kami untuk bisa mengetahui kebenarannya. Siapakah yang hendak dikorbankan oleh Abraham? Karena di Alkitab sudah jelas, secara mendetail, secara lengkap tercatat kisah Abraham sampai keturunannya. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Film His Only Son dihentikan anggota DPR tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini dari berita. Kak izin stage ya. Ini jujur memasuki politik 2024 tuh memang paling sering tuh yang digoreng tuh adalah isu-isu agama, terutama agama Islam. Malu sih ya, gue sebagai umat Islam itu ya malu lah ngeliatnya, kayak ngapain sih? Kayaknya tuh mereka tuh ingin menunjukkan bahwa heroik gitu loh, gue nih ngebela agama Islam. Padahal ya nggak kayak gitu, malah nambah udah bikin gereja nih masih susah, dipersulit. Sekarang kayak ini cuma soal film, entertainment aja kayak gitu. Tanpa harus dibuat film aja, kita kan juga tahu ya bahwa ceritanya tuh memang mirip, tapi ya beda. Tapi ya kita tuh meyakini apa yang kita yakini aja, dan saling menghormati apa yang diyakini masing-masing gitu. Jadi ya harusnya nggak masalah. Ini suami tuh punya dan baca Alkitab, tapi nggak membuat kita tuh berpaling dari agama Islam gitu. Karena apa? Karena untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi yuk kita saling toleransi dan saling menghargai. Viral. Tahu nggak kenapa film His Only Son itu dilarang tayang di Indonesia? Karena cerita dalam film itu versinya Kristen. Ceritanya selaras dengan yang ada di dalam Alkitab. Dilarang karena cerita dalam filmnya tidak sesuai dengan ajaran agama yang melarang. Sepertinya yang melarang sih tidurnya kurang malam, kopinya kurang pahit. Emang di Indonesia cuma agamamu doang yang ada? Halo? Perasaan nih ya, sejak dari kecil saya nonton film selalu berbau-bau tentang agama kamu. Tapi iman saya tidak goyang tuh. Cuma gara-gara film aja takut kali kau. Buatlah film sesuai dengan versimu, pemahamanmu, agamamu. Jangan malah di take down. Ini kasus lagi rame banget, kasus dilarangnya film His Only Son. Jadi buat yang nggak tahu, His Only Son adalah film Nabi Ibrahim versi Kristen. Nah, buat yang nggak tahu, Abraham atau Ibrahim ini ada dua versi ceritanya. Versi Kristen dan versi Islam. Di versi Islam, pas dia begini ke anaknya berubah jadi kambing. Di versi Kristen, pas dia mau begini, dia dihentikan tiba-tiba oleh malaikat suruhan Allah. Dan dia disuruh, lu kalau mau potong kambingnya itu. Gue udah sediain kambing di sebelahnya. Ternyata ada kambing nongol gitu loh. Itu ceritanya. Nah, saya di masalah ini kan emang direkturnya orang Kristen. Market segmentationnya orang Kristen. Terus kenapa nih Bapak DPR Denji tersinggung, bingung gitu loh Pak. Maksudnya ini nggak bakal mengurangi keimanan orang Islam Pak. Enggak Pak. Gue jamin abis nonton itu orang Islam tuh nggak bakal Pak login juga ke Kristen. Enggak Pak. Sama tuh kayak orang Islam nonton filmnya Krishna tuh ya, Little Krishna. Apakah mereka login ke Hindu? Enggak. Lagian kan beda Pak. Kalau misalkan orang Muslim kan sebutnya Ibrahim. Kalau misalnya di film itu kan Abraham. Jadi sekali lagi ini adalah cerita untuk kaum Kristen. Itu masalah konyol, nggak seharusnya diperdebatkan. Apa jangan-jangan ini dibuat buat menutupi kasus yang lain nih? Kasus apa ya yang lagi ditutup? Menanggapi pernyataan Bang Aceh Hasan Sajali terkait film His Only Son, menurut saya kondisi toleransi dan keberagaman makin kritis. Bahkan hanya soal film saja ada diskriminasi dan persekusi.
Kristen adalah agama resmi di negara ini, sama dengan Islam. Dan semua umat berhak untuk mengekspresikan kecintaannya terhadap Tuhan dan para orang-orang suci menurut agamanya dan kitabnya masing-masing. Karena pernyataan Bang Aceh tersebut sama sekali tidak merepresentasikan Bang Aceh sebagai pejabat publik. Kalau ini persoalan terkait akidah, ya serahkan saja kepada Kemenak RI dan MUI, karena lebih pantas dan sesuai dengan porsinya. Apalagi di sana berbicara tentang Ibrahim atau Abraham dalam versinya, yang diinginkan Bang Aceh ini adalah versi dari yang dia yakini. Opo maneh negara iki opo sih? Ada lagi berita film His Only Son dilarang tayang di Indonesia karena tidak sesuai dengan ajaran agama A. Loh, gini loh. Film His Only Son itu adalah film ajaran agama Kristen. Dibuat oleh orang Amerika, produsernya, direkturnya agama Kristen. Mengangkat cerita Alkitab agama Kristen. Kalau filmnya itu tidak sesuai dengan ajaran agama lain, ya berarti benar dong. Justru kalau misalnya filmnya ini film orang Kristen, mengangkat kisah agama Kristen, tiba-tiba sesuai sama ajaran agama lain, lah saya yang bingung. Jadi ini sebenarnya film apa? Film agama Kristen atau film agama lain? Justru kalau filmnya ini ajarannya sesuai dengan ajaran agama Kristen, tapi tidak sesuai dengan agama lain, ya berarti benar. Dan emang target marketnya adalah untuk orang-orang Kristen yang beragama Kristen. Kebetulan disiarkan di Indonesia, yang di dalam negaranya ada beberapa macam agama. Tapi tetap filmnya adalah film orang Kristen. Dibuat sama orang Kristen untuk yang nonton juga orang Kristen. Maka yang diangkat kisahnya adalah kisahnya orang Kristen. Menurut Alkitab, menurut kepercayaannya orang Kristen. Ya jelas dong kalau tidak sesuai dengan ajaran agama lain. Kok ceritanya beda loh? Ya memang dari dulu beda. Kok bisa ada beberapa orang yang bilang ini tuh tidak sesuai dengan ajaran agama A? Loh, ya agamanya aja beda gitu loh. Agama A sama agama B sama agama C itu ajarannya beda-beda semua. Menurut versi agama Kristen seperti ini, menurut agama ini seperti ini, menurut agama ini seperti ini. Oleh karena itu ada berbagai macam agama. Karena setiap orang punya keyakinannya dan kepercayaannya masing-masing. Kalau semuanya ajarannya sama, kitabnya orang Kristen, kitabnya orang Buddha, kitabnya orang Islam, kitabnya orang Hindu, Konghucu, semuanya kalau dibuka isinya sama, ya buat apa ada berbagai macam agama di dunia ini? Kalau semuanya sama persis, ya udah jadiin satu aja semua. Justru karena agamanya beda-beda, ajarannya beda-beda, isinya juga pasti beda-beda. Menurut agama A seperti ini, menurut agama B seperti ini. Ya nggak bisa disama-samain. Lu ajaranmu lo nggak sesuai sama ajaranku. Ya memang dari dulu nggak sesuai. Menurut ajaranku seperti ini, menurut ajaranmu seperti itu. Ya sudah, nurut aja sama kepercayaan masing-masing. Nggak bisa dong kamu menilai kepercayaan seseorang berdasarkan kepercayaanmu. Itu nggak make sense gitu loh. Loh, kitabmu lo salah, ini lo di kitabku kayak gini loh. Menurut kitabku juga kitabmu yang salah, kitabku yang benar. Nah, terus siapa yang benar? Ribet kan? Aneh gitu loh. Gak make sense gitu loh. Ini tuh sebenarnya tuh basic knowledge kayak, ya ampun aku sampai bingung gitu. Aku baca beritanya tuh sampai kayak, hah? Apa sih? Kan gak ada hal lebih penting sih buat bahas yang buat pikir no ta. Kayak basic sense otak manusianya tuh loh di mana gitu. Kayak, ayolah. Duh, gak ngerti aku, wis capek. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan apa yang telah mereka sampaikan. Kita masyarakat Indonesia perlu cerdas karena ini adalah tahun politik, apalagi tahun 2024. Pasti isu-isu agama itu pasti akan diangkat teman-teman ya. Karena kalau di tahun-tahun politik seperti ini, pasti yang cepat laku itu adalah isu agama. Jadi kita perlu hati-hati. Seperti yang disampaikan oleh seorang wanita muslim tadi, bahwa saya saja yang sudah memegang Alkitab, yang mungkin itu berapa lama dia sudah membaca Alkitab ya, dan kita berdoa supaya dia mendapatkan hidayah ke depan. Nah, dia berkata bahwa sudah sekian tahun saya memegang Alkitab, tidak pernah saya murtad. Dan itu tidak membuat saya berbalik dari agama saya. Kenapa? Karena iman saya kuat. Apapun cerita yang saya baca, apapun film yang saya tonton, itu tidak akan mengubah hati saya, tidak akan mengubah keyakinan saya. Nah, jadi apalagi sekarang sebagian dari saudara-saudara kita Muslim sudah membeli Alkitab, sudah memegang Alkitab, bahkan juga para ustadz itu membahas tentang Alkitab. Dan kebenaran itu tidak mungkin bisa ditutup. Sekalipun filmnya ditutup dan dihentikan,
pastilah mereka membaca kisah Abraham dalam Alkitab. Nah, karena di sana secara lengkap tertulis. Jadi menurut saya sebenarnya oknum anggota DPR itu kurang kerjaan. Masa film His Only Son aja itu dihentikan karena tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Nah, dia berpikir bahwa agama di Indonesia ini hanya satu. Dia lupa kalau agama di Indonesia ini ada beberapa. Nah, ada multi agama di negara kita ini, teman-teman. Bukan hanya satu. Nah, ya jelas berbeda. Kalau tidak sesuai dengan ajaran agamamu, ya memang itu tandanya bahwa ajaran kita berbeda. Seperti yang disampaikan oleh pemuda tadi di video terakhir, justru kalau sama ceritanya agama Kristen dan Islam, justru dia yang bingung. Seperti film His Only Son itu, misalnya sama ceritanya atau sama kisahnya yang di dalam kitab saudara kita Muslim dengan kitab Kristen. Justru dia yang bingung. Sebenarnya ini film apa? Apakah film orang Kristen atau Islam? Nah, jadi justru kalau berbeda itu membuktikan bahwa memang keyakinan kita berbeda dan memang ajaran kita berbeda. Dan jangan kita gunakan perbedaan itu untuk saling membenci. Justru kita gunakan perbedaan itu untuk saling menghargai, menghormati. Nah, jadi mari saudara-saudara yang saya kasihi, baik itu Kristen maupun yang non-Kristen, mari lebih cerdas. Jangan ditelan mentah-mentah apa yang disampaikan oleh oknum anggota DPR tersebut, karena kita percaya bahwa ini tahun politik dan pasti isu-isu agama ini pasti akan disuarakan terus. Nah, jadi itu saja yang mau saya sampaikan, teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.